Guys, TWS harga 1 juta itu sebenarnya bisa dibilang nanggung nggak sih? Kalau mau dibandingin suaranya sama yang kelas 2-3 jutaan ke atas, pasti terpaut cukup jauh ya. Tapi dibilang jelek juga enggak. Nah, ini ada TWS di harga 1 jutaan yang saya bilang ini jadi salah satu yang terbaik. Apalagi ANC-nya ini kedep banget. Yes, ini adalah Soundcore Liberty 5. Sebagus apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Paketan penjualannya sih sama aja ya, ada TWS-nya, buku panduan pengguna dan juga kabel Type-C buat ngecas. Tapi yang berbeda ini nih, kamu dikasih 6 tipe ukuran silikon ear tip-nya nih. Kalau biasanya paling cuma dikasih 3 atau 4, tapi ini dikasih 6. Ukurannya ada dari XXS sampai XL. Dengan ukuran M udah menempel di buds-nya. Dari yang telinganya mungil sampai telinga gede kayak saya, pastinya udah bisa disesuaikan sendiri. Gini deh, sebelum kita bahas lebih lanjut, awalnya saya sih nggak punya ekspektasi yang tinggi buat Soundcore Liberty 5 ini. Begitu saya coba pakai selama beberapa hari, mulai dari ngantor, nonton film, sampai teleponan, sambil jalan kaki di luar, saya mulai ngerasa kayaknya terlalu murah deh untuk fitur sebanyak ini. Sebagai perbandingan, saya ada juga 2 TWS di harga 1 jutaan lainnya, seperti Earfan Air Pro 4 dan Sony WF-C710N. Apalagi kalau dilihat dari jumlah eartip yang dikasih udah lumayan kebanting nih. Earfan Air Pro 4 ngasih 5 total eartip. Bahkan Sony cuman kasih 4 doang. Tapi kita akan lebih fokus ke kualitasnya aja ya. Desainnya saya suka nih, nggak bulky dan ada banyak warna. Saya suka sama yang warna golden kayak begini nih, kelihatan premium. Case-nya juga ramping, gampang masuk saku, nggak nyangkut-nyangkut di celana jeans. Dan buat yang suka olahraga, kamu nggak perlu khawatir karena ini udah IP55, tahan keringat dan cipratan air. Saya pakai jogging, meskipun lebih sering jalannya sih, jujur. Tapi tetap earbuds-nya nempel dan nggak geser-geser. Sesuai dengan awal sewaktu mau beli TWS yang pasti ada gambarannya. Sesuai dengan awal sewaktu mau beli TWS, yang pasti ada di gambaran saya adalah ANC-nya harus bisa ngeredam semua suara secara maksimal. Tapi di kondisi lain, kepengen juga yang nggak terlalu kedap. Earfan udah dilengkapi dengan ANC yang adaptif, sedangkan Sony belum kasih nih. Anyway, ketiganya ini berbentuk in-ear earbuds ya, jadi sebenarnya akan lebih kedap. Atau bisa kita bilang passive noise cancellation. Tapi yang berbeda banget, jelas di Soundcore Liberty 5 ini kasih adaptive ANC 3.0, dan ada wind noise reduction juga. Jadinya bisa menyesuaikan otomatis di kondisi sekitar kita. Jadi kalau berada di dalam ruangan dan di luar ruangan, ANC-nya akan bekerja otomatis menyesuaikan tingkat kedapnya. Apalagi TWS ini bisa meredam hingga minus 55 desibel loh. Jadi kalau lagi di cafe dan pengen kerja yang nggak keganggu, kamu bisa pakai TWS ini. Andalan deh. Atau kalau lagi dimarahin pacar nih misalnya, tinggal pakai TWS aja dan nggak perlu dengerin ocehannya yang nggak jelas itu tuh. Buat kamu yang belum kebayang misalnya gini nih, kita lagi di ruangan yang berisik banget dan dengan menyalakan ANC. Nanti suara sekitar kamu bakalan langsung jadi kedap. Asik kan? Nah, kenapa sih butuh yang adaptif? Misalnya begini. Kamar kamu kan pasti nggak seberisik di luar. Dan kalau pakai ANC kadang suka ngerasa terlalu kedap, jadinya nggak nyaman. Nah, TWS ini bisa kasih tingkatan kedap yang berubah-ubah sesuai sama lingkungan kita. Nah, TWS ini bisa kasih tingkatan kedap yang berubah-ubah sesuai sama lingkungan kita. Canggih kan? Yang utama dari sebuah TWS itu jelas ANC-nya. Kita lihat dulu diagram yang kanan. Performa saat ANC dimatikan atau menggunakan passive noise cancellation atau PNC, grafik menunjukkan bahwa perbedaan antara Earfan Air Pro 4 dan Soundcore Liberty 5 itu tipis ya. Masing-masing di minus 57,46 dan minus 55,86 lux. Sementara itu, Sony 710N justru lebih lemah dalam kondisi tanpa ANC dengan hanya minus 42,33 lux. Secara keseluruhan, Earfan dan Soundcore masih mampu meredam suara dengan cukup baik bahkan tanpa ANC aktif. Jadi kalau kamu cari TWS yang tetap nyaman dan tenang meski mode ANC-nya dimatikan, dua produk ini layak dipertimbangkan. Nah, kalau dari sebelah kiri ini,
Dari grafik perbandingan ANC Noise Floor ini, kita bisa lihat bahwa Soundcore Liberty 5 jadi jawara dalam meredam suara dengan angka minus 70 lufs saat ANC aktif. Itu artinya dia berhasil menciptakan kondisi paling sunyi dibanding dua rivalnya, yaitu Earphone Air Pro 4 dengan minus 63.7 lufs dan Sony 710N yang cuma sampai minus 52.24 lufs. Makin rendah angka lufsnya, makin minim noise yang masuk ke telinga kita, alias ANC-nya makin bagus. Jadi kalau kamu cari earbud buat dipakai di kereta, pesawat, atau kantor yang berisik banget nih, Liberty 5 ini bakal jadi pilihan yang paling senyap. Oh iya, Soundcore juga kasih fitur ANC yang bisa meredam suara manusia loh, jadi beneran berasa kedapnya. Dan di kisaran harga ini memang kebukti ya, Soundcore Liberty 5 ini yang jadi terbaik. Selain dari itu, transparansi mode-nya juga ini cukup lumayan jauh perbedaannya. Biasanya kalau transparansi mode kita nyalain, suka ngedengerin kayak suara angin yang jadi masuk. Malah bikin gak nyaman, bener gak sih? Tapi di Soundcore Liberty 5 ini dengan fitur Wind Noise Reduction, suara angin yang masuk ke mic tuh bener-bener bisa tertahan dengan baik. BT-nya tuh kalau kita dengerin pakai transparansi mode nyala, malah jadi suka ada suara blubuk-blubuk kayak angin, ya kan? Jadinya nggak enak banget tuh dengerin musiknya. Dan itu masih berasa di Earphone dan Sony. Sama-sama minim sih, tapi Liberty 5 lebih bisa dapetin kemampuan transparansi mode-nya secara lebih baik sedikit. Selanjutnya yang saya pastikan adalah desainnya nih. Untuk TWS berbentuk dots gini saya kurang suka sih. Selain bentuknya nggak ergonomis, rasanya tuh kayak ada yang nyangkut gitu di telinga. Sedangkan tipe in-ear TWS seperti Earphone atau Soundcore ini jauh lebih saya suka. Karena selain lebih steady di telinga, buat lepas pasangnya kerasa lebih gampang aja. Nah, soal suara nih, ini dia nih yang saya suka di harga segini dapat Dolby Audio. Nah, fitur ini pasti ada yang suka atau enggak ya, karena kan suaranya jadi berasa seperti lagi di dalam ruangan yang full speaker. Tapi kalau saya sih suka aja ya di kegiatan tertentu, apalagi kalau lagi nonton film yang seru dan dar-der-dor. Pasti saya lebih suka buat nyalain fitur Dolby Atmos-nya. Saya tes langsung nonton film perang di Netflix pakai mode cinema. Buset dah, soundstage-nya luas banget. Kayak ada suara dari belakang, kanan, kiri. Bukan cuma kiri kanan doang ya. Pas dialog vokalnya jelas. Pas scoring musik gede, bassnya nonjok tapi nggak bikin dengung ya. Nah, TWS ini cocok banget nih buat kamu yang suka banget dan nggak mau kompromi soal bass. Ini nih, beneran berasa banget dentumannya. Suara mid-nya juga sebenarnya masih aman banget. Lalu saya putar lagu akustik dan detailnya berasa. Suara nafas, petikan gitar, ambient studio kerasa banget. Nah, ini yang bikin saya kaget ya. Mungkin yang agak di outtest ada pada suara surround-nya. Bukannya nggak ada sih, tapi lebih minim aja. Biasanya sih yang surround-nya top, harganya tuh suka di atas 3 jutaan. Nah, terus di Earphone Air Pro 4 sama Sony WF-C 710N gimana? Urusan suara, Earphone Air Pro 4 juga salah satu yang terbaik di kelas 1 jutaan. Nggak bisa dipungkiri ya, karena udah dapet aptX lossless juga, jadi bikin kualitas audionya tuh oke. Sedangkan Liberty 5 sama AirPods Pro 4 ini mungkin masih bisa diperdebatkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus, bisa tergantung preferensi kita aja. Tapi kalau Sony WF-C 71N lebih main aman. Kualitas vokal suara enak didengar. Mid-nya juga lebih stabil. Treble serta suara-suara akustik lebih enak didengar. Tapi misalnya mau bahas bass nih, nggak berasa dalam. Begitu juga dengan suara high yang tidak terlalu oke. Balik lagi nih, tergantung ke preferensi ya. Tapi kalau saran saya sih buat yang lebih kepingin suara dinamis, bisa ambil Soundcore Liberty 5 atau Earphone Air Pro 4. Nah, terus suara mic-nya gimana nih? Kalian dengar sendiri ya perbedaan kualitas mic dari ketiga TWS ini sebagai berikut. Ini hasil audio dari Soundcore Liberty 5. Gimana menurut kalian? Cukup jelas kan? Kalau aku sih suka banget. Ini hasil audio dari Earphone Air Pro 4. Gimana menurut kalian? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini dia hasil audio dari Sony WF-C 710N. Gimana menurut kalian? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3.
Urusan baterai, Soundcore Liberty 5 udah panjang ya, dengan ngecas penuh 12 jam, kamu bisa dengerin lagu hingga total 48 jam penggunaan. Aman lah ya harusnya. Oh iya, dari aplikasi juga kamu bisa atur semuanya dengan mudah nih. Bisa aktifin fitur noise cancellation, transparency, sampai pengaturan EQ juga bisa di sini. Ada juga fitur Find My Earbuds yang cocok nih buat saya karena saya tuh tipikal orang yang sering naruh TWS di kantong celana atau di sofa terus lupa deh. Nah, dengan fitur ini saya tinggal buka aplikasinya dan earbudsnya bakal bunyi. Kesimpulan, Soundcore Liberty 5 ini tuh bukan TWS kelas sejuta yang kerasa murahan ya. Mulai dari build quality-nya, fitur, sampai performa semua kasih pengalaman yang benar-benar lebih. Adaptive ANC-nya juga terasa baik banget di kelasnya. Fitur Dolby Audio-nya nambah nilai banget buat kamu yang suka nonton film atau dengerin musik yang imersif. Dan bentuk serta kenyamanannya juga nggak ngasal jadi. Sony mungkin lebih cocok buat kamu yang lebih fokus ke vokal dan clarity, tapi nggak suka dentuman bass. Harganya sendiri lebih tinggi, bisa sampai 1,6 atau 1,7 jutaan. Irfan lebih ke arah teknis, suara tajam, detail dapet, tapi kadang kurang nyaman kalau didengerin lama-lama. Dan sekarang bisa kamu dapetin di kisaran harga yang sama seperti Soundcore Liberty 5. Soundcore ini posisinya di tengah-tengah ya, punya bass yang kerasa, clarity yang cukup, dan mode Dolby yang bikin semua pengalaman terasa lebih hidup. Cocok banget nih buat kamu yang pengen TWS yang fleksibel, bisa buat kerja, bisa buat hiburan, bisa buat olahraga juga. Nah, kalau kamu udah capek pakai TWS sejuta yang kualitasnya tanggung dan pengen upgrade ke sesuatu yang beneran pantas dipakai harian tanpa harus nunggu promo gajian, nih, Soundcore Liberty 5 ini wajib banget kamu lirik. Jangan lupa cobain juga fitur-fitur kayak Adaptive ANC, Dolby Audio, dan cari ukuran eartip paling pas buat telinga kamu. Karena semua udah dikasih lengkap dalam boxnya. Langsung aja cek link yang ada di deskripsi video di bawah ini dan share juga ke teman kamu yang masih pakai TWS biasa biar mereka juga ikutan upgrade. Oke guys, demikian video mengenai TWS Soundcore Liberty 5 ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.